baru datang itu, aduh, jiwa kita tuh menggebu-gebu. Pasti pertanyaan itu ada lembur apa enggak ya? Nah, pasti kita pertanyaannya seperti ya, bagian kita, pabrik kita tuh banyak lembur apa enggak? Itu yang kita cari pertama. Hai teman-teman, balik lagi ya sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana ya? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu buat semua teman-teman di sana ya. Oke teman-teman, masih di pembahasan info TKI ya. Dan untuk di video kali ini aku masih akan menjawab ya pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Ini teman kita ini baru datang dari Indonesia. Dan beliau nih komen di salah satu video aku yang kemarin baru aku upload ya. Dan ini pertanyaan dari beliau nih ya, Bang, saya barusan nyampe ini di Taiwan. Apakah setiap pabrik pasti ada lembur walaupun dikit? Apa malah ada sama sekali yang nggak lembur, Bang? Mohon dijawab ya, mohon dijawab katanya. Oke ya, di video kali ini aku akan menjawab buat Bang Banggit ya, yang baru nyampe di Taiwan ya. Jadi buat Bang Banggit atau teman-teman yang lain bisa simak video aku nih ya, biar paham ya, biar ngerti juga ya. Oke ya, kita langsung jawab aja pertanyaan dari beliau ya. Oke, nah buat Mas Banggit atau teman-teman yang lainnya ya, untuk masalah lembur di sini ya, apakah kita pasti dapat lembur ya kalau kita nyampe ke Taiwan ya? Apa nggak ada sama sekali? Apa ada berapa jam? Jadi di sini tuh aku mau bilang ya, kalau buat masalah lembur, kalau kita nyampe pabrik ya, nyampe di Taiwan ya, itu tuh tergantung lah ya, tergantung pabriknya di sana tuh banyak kerjaan apa enggak, ada pesanan apa enggak di pabriknya itu loh. Jadi itu kalau emang banyak kerjaan, banyak pesanan, otomatis mandor atau atasan pasti bakal suruh kita lembur. Kecuali kalau emang nggak ada pesanan, itu susah. Jadi itu mereka juga mau gimana kasih kita lembur kan. Nah, contohnya aku dulu ya, aku nyampe di pabrik, aku di Taichung dulu. Nah, dan aku dapat lembur itu cuma 7-8 bulan. Habis itu nggak ada, soalnya bagian aku itu dulu itu tuh nggak ada pesanan teman-teman. Jadi tuh sampai aku mau pulang itu, boleh dibilang tuh aku kerja 1 minggu tuh cuma kerja 5 hari ya, terus Sabtu Minggu tuh aku udah libur. Jadi tuh udah kayak orang kantor, makan tidur, yang sampai pulang dulu ya. Itu tuh kasihan banget dapat itu bener ya. Makanya kalau teman-teman kalau dapat yang pabrik seperti ini itu kadang kasihan juga. Dan satu-satunya otomatis ya kita mau cari lemburan di luar itu pun agak susah kalau kita nggak punya kenalan ya. Jadi itu agak susah juga kita mau cari lemburan di luar. Jadi kalau buat masalah lembur ya, buat Mas Banggit ya, ataupun teman-teman lainnya ya yang nanti baru nyampe ke Taiwan masih agak bingung ya, apakah di bagiannya apa di tempatnya ada apa enggak, bisa coba tanyakan sama orang lama di sana. Nah, kalau ada orang sama orang Indonesia kan lebih gampang ya kan, kita bertanyakan. Kalau emang kita nyampe di sini bisa Mandarin, nggak apa-apa, kita tanya aja sama mandor ada lembur apa enggak ya kan. Buat pastiin di sana tuh ada, maksudnya ada lemburan apa enggak buat kitanya gitu loh. Jadi kan kita bisa tahu di sana ada lembur apa enggak. Tapi kembali lagi ya, aku bilang ya, soalnya tiap pabrik di sini di Taiwan tuh beda-beda ya. Jadi itu buat masalah lembur itu pasti ada apa enggaknya tuh, ada beberapa jam itu tergantung pabrik masing-masing, tergantung pesanan lah ya, tergantung kerjaan ada apa enggak juga ya, susah diomongin. Dan kembali lagi, makanya aku bilang di video yang kemarin, aku bilang kalau bisa sebelum kita nyampe di sini ya, sebelum kita proses, pas kita dapat job, kita bisa tanya-tanya agent ya, tanya-tanya teman atau teman yang tahu pabriknya ya, yang akan kita tuju itu loh. Itu tuh kita udah dapat gambaran ya, pabrik ini bagus apa enggak gitu loh. Jadi kalau seandainya pabrik yang bagus, kemungkinan besar kita dapat lembur tuh akan lebih ada lah teman-teman ya. Walaupun itu juga nggak menjamin, soalnya gini teman-teman ya, pabrik itu nggak cuma kita masuk pabrik ya, nggak cuma pabrik, dalam pabrik ini banyak bagian yang teman-teman ya. Jadi nggak cuma satu bagian. Misalnya dulu kerja tuh ada bagian aku pada dapat pabrik di sana Taichung ya, pabrik Tasin dulu ya. Itu bagiannya macam-macam, ada bagian lem, ada bagian kain, ada bagian plastik, ada bagian polar, ada bagian pipi ya. Pipi pan itu berarti macam-macam.
Terus aku dapatnya yang bagian plastik tuh, jadi agak kurang bagus dulu aku dapat ya. Soalnya kenapa? Soalnya aku dapatnya bagian plastik itu ada lemburnya pas aku awal tahun datang aja tuh, sampai 7-8 bulan. Selebihnya sampai aku pulang itu boleh dibilang tuh nggak ada. Kalau ada pun 1 bulan tuh bisa dihitung berapa jam aja. Jadi itu agak miris teman-teman. Makanya kalau soal ngomongin masalah lembur itu tergantung hoki juga, tergantung pabriknya, tergantung hoki di kita juga ya, kita masuk ke bagian yang mana. Kalau misalnya pabriknya ada lembur, tapi kalau kita dapat bagiannya yang kurang ada, jadi susah ngomongin juga teman-teman. Jadi ya kembali banyak hal di sini ya. Ya semoga aja kita kalau datang ke Taiwan kita hokinya bagus, ditempatin di bagian yang banyak lembur gitu loh. Nah, terus pabriknya juga banyak kerjaan, otomatis pastinya kita akan dapat lemburan terus. Kalau dia nggak ada kerjaan juga susah. Susah juga buat kasih kita lembur masalahnya. Kalau cerita aku dulu, nah, bagian lain ada lembur, tapi karena bagian itu ada pesanan barang yang dibikin. Sedangkan di bagian aku itu nggak ada pesanan buat bikin. Jadi itu atasan juga nggak bisa ngasih kami lemburan. Ujung-ujungnya kami dilempar. Terkadang diganti-ganti orang buat cari lemburan ya, lempar ke bagian lain. Itu salah satu solusi juga bisa. Nah, atau satu solusi lagi kalau misalnya kalau seandainya nggak ada lembur sama sekali, kita ya pandai-pandai ya, nah, cari tahu di luar ada lemburan apa enggak ya. Kita cari tahu dari teman atau siapa gitu loh. Tanya-tanya atasan. Kalau kadang-kadang atasan juga bisa ngasih kita lembur kalau dia punya kenalan di luar ya. Nah, contohnya di sini di tempat aku juga sama. Kadang-kadang atasan tuh tanya kita mau lembur di luar apa enggak gitu loh. Cuman kadang kalau lemburan di pabrik udah capek ya kita nolak di situ loh. Kalau nggak ada lembur ya pasti kita mau kan. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi buat Mas Manggit ataupun teman-teman lainnya yang baru datang ke Taiwan ya, seandainya kurang paham buat masalah lemburan ya, nah, bisa coba tanyakan sama orang yang lebih lama di sana ya. Nah, di sana lemburnya seperti apa, ada apa enggak setiap hari ya, itu akan lebih jelas. Nah, soalnya kan tiap pabrik itu kembali lagi aku bilang ya itu berbeda-beda ya, jadi itu nggak bisa disamain. Terus jadi dalam pabrik itu banyak bagian kan, nah jadi setiap bagian tuh lemburannya tuh kadang-kadang juga berbeda-beda, ada yang jarang-jarang, ada juga bahkan yang nggak ada teman-teman. Jadi itu banyak hal yang itu ya jadi faktor aja buat masalah lembur ini ya. Itu tergantung lah ya. Nah, syukur dapat pabrik itu yang rata semua ada lembur, syukur bagus kalau ada lembur yang pabrik seperti itu ya. Contohnya aku dapat pabrik aku di sini ya, itu lumayan bagus, hampir semua tuh bagian tuh pasti ada lembur, dibandingkan aku yang pabrik lama itu malah berbeda-beda. Makanya di sana itu kadang tuh kita tuh bukannya iri ya, namanya orang ya, kadang tuh agak kesel juga ya kan. Kita sama-sama datang bayar mahal, terus kita dapatnya bagian yang nggak ada lembur, sedangkan dia dapatnya ada yang lembur. Jadi tuh ya mungkin kembali lagi hoki masing-masing di sini teman-teman ya. Jadi tuh kadang-kadang ya kayak gitulah hidup ya. Nah, hoki kita kurang oke ya, datang Taiwan ya kayak gitu, dapat bagian juga kurang oke, nggak ada lembur. Tapi semoga aja ya buat Mas Panggit ataupun teman-teman semua ya yang datang ya, nah, semoga aja dapat dapat pabrik yang banyak lembur, dapat bagian banyak kerjaan, pabriknya banyak kerjaan. Jadi setiap hari ada lembur ya, otomatis kan kalau banyak lembur buat biaya yang kita datang pastinya cepat balik ya. Sebenarnya pastinya kalau kita udah baru datang ya, pasti kita udah ngeluarin biaya yang besar. Itu udah pasti dulu aku juga seperti itu ya, pas baru datang itu aduh jiwa kita tuh menggebu-gebu, pasti pertanyaan itu ada lembur apa enggak ya. Nah, pasti kita pertanyaannya seperti ya bagian kita pabrik kita tuh banyak lembur apa enggak, itu yang kita cari pertama itu pasti itu. Nah, jadi itu buat Mas Panggit, semoga saja ya nanti ya ditempatin di bagian yang lembur banyak ya. Nah, jadi buat teman-teman lain yang juga sama ya yang baru datang ya, semoga dapat bagian yang banyak lembur ya, biar cepat balik modal ya. Nah, jadi semoga nanti bawa hasil yang banyak pulang ke Indonesia ya. Oke ya, nah, buat video kali ini ya aku mungkin cukupin sampai di sini dulu. Jadi kalau ada pertanyaan selanjutnya ya, nah, kalau aku bisa nanti aku jawab ya. Nah,
Kalau aku nggak bisa ya maklumin aja. Nah, kalau pokoknya aku sempat pasti aku jawab. Tapi kalau aku nggak sempat ya tunggu aja ya. Tunggu kalau sempat aku balas. Oke ya. Oke, di video kali ini aku cukupin sampai di sini dulu ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mampir di video aku ya, yang udah komen, udah share, udah like juga. Ya, thank you ya buat semuanya. Oke, tak tutup dulu buat video kali ini. Nah, sehat-sehat terus buat semua teman-teman di sana ya. Dan sampai jumpa di video akun selanjutnya. And see you in next video. Bye bye.